Anak-anak sudah lengkap, Bibi. Sudah ku bilang jangan lupa bawa sambal dari rumah. Aduh, sakit. Kau masih saja membuatku harus membawakannya untukmu. Bibi, Anda pasti salah orang, Kau kan? itu anak perempuanku, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Mereka semua teman sekamarmu, tidak perlu sungkan. Bukan, benar-benar bukan. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Sekarang aku mau memeriksa asrama dulu. Baru saja mulai sekolah, kok bisa-bisanya aku dipaksa jadi anak perempuannya? Kau tidak merasa malu karena ibumu seorang pengawas asrama, kan? Makanya, ya ampun, ini baru ibuku. Aku dengar ada seorang bibi di gedung kita yang menderita penyakit Alzheimer. Dia pelupa dan banyak ingatannya yang kacau. Lalu kenapa dia masih bisa jadi pengawas asrama? Dia sudah jadi pengawas di sekolah ini selama 7 tahun. Sekolah tidak tega memecatnya langsung. Tidak menyangka kondisinya seburuk ini. Ternyata bibi itu kasihan juga. Sebaiknya kita tidak usah membongkar rahasianya. Setelah beberapa hari, dia mungkin akan ingat lagi kalau kau bukan Lagi anaknya. pula ada sambal gratis yang bisa dimakan. Buka pintunya, waktunya olahraga. Bangun, waktunya olahraga. Bibi, Panggil mama. Bibi sangat kasihan. Pura-pura sajalah sebentar. Ma, Ayo pergi lari. ini baru jam 7 pagi. Menurutlah dasar anak ini. Anda yakin mau ngawasi saya latihan tendangan? Jangan coba-coba malas. Kalau tidak bisa menendang tinggi, kau akan dipukul. Tarik perutnya. Tegak. 1, 2, 3, 6, 7. Cepat kencangkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Jadi anak pengawas asrama benar-benar tidak mudah. Demi cinta kasih yang besar. Anakku, ayo lari. Latihan menari tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak mau pergi. Hari ini masih tetap lari, latihan tendangan dan latihan fisik. Bibi, aku bukan anakmu. Aku juga tidak mau belajar menari lagi. Kau bukan anakku. Padahal kau paling suka minum susu di pagi hari, tidak suka ketumbar, suka pedas, suka bihun, tidak suka mie. Semua ini aku ingat semuanya. Mama, aku anakmu. Apa Mama sudah ingat? Rosie, jangan bohongin bibi lagi. Rosie, ini susumu. Ini sudah ingat atau makin kacau ya? Ini ibuku. Sewaktu kecil aku selalu belajar menari. Dia hanya ingat aku pernah belajar menari. Setelah itu kondisinya memburuk. Dia lupa siapa namaku, bahkan lupa wajahku. Aku kira ibuku akan benar-benar melupakanku. Dalam keseharian, Bibi ingat semua detail tentangmu. Ma, ayo kita pulang dan obati sakitmu. Ini baru anak perempuanku. Lihat, kacau lagi. Kalian berdua harus pergi lari. Baik, ayo lari. Bibi dapat satu anak lagi secara cuma-cuma. Menurutmu, apa Bibi sebenarnya tahu kalau si Fanny bukan anaknya tapi sengaja salah ingat? Aku punya 2 anak. Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu. Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian. Nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk. Mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir. Tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi. Apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar. Saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya. Dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku. Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali sampai kamu memberikan respon yang baru. Fanny, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk. Kalau gugup aku suka gagal. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fanny naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat.
Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada nggak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti. Jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda, yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali, tunggu. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat, mana mungkin kelihatan. Orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh,
Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Fanny, bergabunglah dengan kelompok kami. Aku adalah orang yang punya banyak teman. Vino juga belum punya kelompok, bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Aduh, dia itu orangnya keras kepala. Sedangkan dia adalah tipe orang yang tidak punya teman sama sekali. Tidak perlu, aku bisa mengerjakan tugas sendirian. Di antara kami, dialah yang paling tidak bisa bergaul. Vino, bolehkah aku meminjam catatanmu? Ujian sebentar lagi, kamu pasti tidak tega melihat kami tidak lulus kan? Maaf, sekarang aku juga tidak punya catatan lagi. Saya adalah ketua kelompok kedua. Anggota kelompok kami hanya ada satu, yaitu saya sendiri. Tugas kelompok saja dia buat seserius itu, berlebihan sekali. Pantas saja tidak ada yang mau berkelompok dengannya, dia memang tidak bisa bergaul. Fanny, nanti malam ayo pergi karaoke, sekarang ada diskon pelajar. Vino, kamu ikut juga ya? Tidak, aku ada acara lain malam ini. Terkadang aku iri padamu, tidak sepertiku, meski jelas-jelas tidak suka, tapi tetap memaksakan diri untuk ikut. Halo, permisi, mau menyelesaikan pembayarannya? Oke teman-teman, nanti jangan lupa split Fanny ya. bahkan tidak bernyanyi dan tidak makan apa-apa, jangan minta dia patungan Kalau dong. sudah datang ya harus patungan, adil itu kalau dibagi rata. Tidak apa-apa kok, aku senang-senang saja. Meski aku tahu mereka mengajakku hanya agar ada yang ikut membayar. Fanny, pinjam motor listrikmu ya. Terakhir kali kamu pinjam, kamu tidak mengecasnya, aku jadi hampir terlambat. Aduh, itu kan kecelakaan, kali ini aku tidak akan lupa. Kamu harus ingat ya. Aku pergi dulu, tolong bantu kerjakan bagianku di tugas kelompok ya. Tapi bagianku saja belum. Bagianmu ya harus kamu kerjakan sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu ini kok bicaranya kasar sekali. Fanny, andai saja kamu ada di kelompok kami, pasti enak. Loh, catatanku mana? Gawat, aku meminjamkannya pada Rere dan belum dikembalikan. Ini sudah aku perbaiki bagiannya robek, pengetahuan itu tidak bermasalah. Sebenarnya aku iri padamu karena berani menolak mereka. Aku takut kalau tidak meminjamkan sesuatu, mereka akan mengucilkanku. Ya sudah, tidak usah bergaul kalau begitu. Bergaul tidak ada gunanya kalau tidak membuatmu nyaman. Tapi kalau tidak bergaul, bukankah aku jadi tidak punya teman? Fanny, kakekmu tiba-tiba masuk rumah sakit, cepat pulang. Hah, mana motor listriknya? Kenapa Rere tidak angkat telepon? Astaga, motornya habis baterai. Bagaimana ini? Ada apa? Rumah sakit pusat kota, kakekku. Naik. Yang membantuku di saat paling tidak berdaya adalah orang yang dianggap tidak bisa bergaul ini. Sedangkan teman-teman yang selama ini aku bela mati-matian tidak ada satupun yang muncul. Kenapa motorku tidak ada baterai? Maaf ya, semalam aku lupa. Aku kan sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Cuma beberapa perak saja kan, nanti aku transfer. Gak nyangka ya dia ternyata orang yang seperti itu. Bagianku sudah selesai aku gambar, bagianmu selesaikanlah sendiri. Aku mencoba untuk tidak lagi memaksakan diri agar diterima lingkungan. Aku tidak suka tempat yang terlalu berisik, kalian saja yang pergi. Berani menolak permintaan yang tidak masuk akal, akhirnya aku sadar dengan tidak memaksakan diri, aku malah menemukan teman sejati. Jadi jangan kehilangan dirimu hanya demi diterima orang lain. Sayang, aku datang menjemputmu. Jadilah dirimu sendiri dengan nyaman, maka orang yang tepat akan datang mendekat. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini, masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana, enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian, aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja. Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah. Aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah. Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya. Aku pergi dulu. Kita putus saja. Sayang, kamu sudah pulang kerja, ini aku bawakan teh, cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya, belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga, ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini, bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapin, ayo, Halo Pak, iya draftnya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah.
Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama, aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini, kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi, bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat nempel terus baru merasa senang? Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh, dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vini. Kamu, Fani, tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah, dan kamu, Vina, tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali, dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi, kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu, bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fani, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sudah memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang, kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah? Benar-benar tidak mudah. Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu? Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Apa? Kamu pacaran? Namanya Vino, dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara resmi? Tapi kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh, cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu? Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari, hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung, bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Kudengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi.
Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut, entah lagi asik chatting dengan siapa? Aku tidak. Coba aku lihat. Bukan apa-apa. Hah, bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita Tuh cantik. kan, sudah aku bilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu? Kak, Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya selesai. Tidak apa-apa, aku sudah menebaknya dari awal. ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silahkan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras. Tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus. Bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku menyerah. Mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai, jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerja kan? Aduh, sakit sekali tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia mengambil kemajuan tugas kita. Masa sih? Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Bukankah hari ini kamu seharusnya pergi menemui pacar online-mu? Iya, aku menemuinya. Jangan-jangan itu penipuan, kamu tertipu. Kenapa kamu pulang bersama Fanny? Karena pacar online-nya selama setengah tahun itu adalah Maya. Ini sangat menakutkan. Aku melakukan ini karena peduli. Kalau bukan aku yang ngobrol denganmu, mungkin orang lain. Bagaimana jika dia orang jahat? Jangan jadikan peduli sebagai alasan untuk membenarkan kepribadianmu yang suka mengontrol. Mungkin Maya memang peduli, hanya caranya saja yang salah. Benar, kita semua teman sekamar. Anggap saja ini kejadian kecil. Maya, dengarkan aku. Mulai hari ini jauhi aku. Jangan habiskan energimu untukku. Kamu bicara terlalu keras. Tolong lebih pedulilah pada Tina dan Rere saja. Nanti kalau Maya datang, katakan anggap tidak ada. Mana Rere? Tidak ada. Panggil aku detektif. Tebak apa yang aku temukan. Aku menemukan bahwa Rere menyukai ketua departemen seni, Kak Vino. Hah, bagaimana kamu tahu? Aku mengamati sampah yang dibuang Rere. Di dalamnya ada surat lamaran pekerjaannya. Itu cuma berarti Rere sedang mencari kerja. Aku tahu perusahaan tempat dia melamar. Kak Vino bekerja di sana. Terakhir kali aku membantu Rere mencari ponselnya. Agar tidak hilang lagi, aku menghubungkan lokasi iPhone-nya dengan ponselku. Aku melihat lokasinya sering berada di perusahaan Kak Vino. Aku juga menggunakan nomor ponsel Rere untuk mencari akun media sosialnya dan melihat dia sering mengunggah kata-kata galau akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu.
Kamu benar-benar menakutkan. Aku menyuruhmu ke lapangan karena Kak Vino ada di sana dan aku ingin melihat reaksimu. Mengerti sekarang, ini sudah jauh melampaui batas kepedulian. Aku rasa ini keren, Maya seharusnya menjadi detektif. Maya, kamu benar-benar konyol. Kenapa kamu memberitahu semua orang kalau aku mendaftar acara kompetisi musik? Kan aku peduli padamu. Kamu mendaftar acara kompetisi, kami bahkan tidak tahu. Aku memang belajar musik dan ingin mencoba mendaftar diam-diam. Jika tidak berhasil, setidaknya tidak memalukan, makanya aku tidak memberitahu siapapun, tapi hasilnya... Terakhir kali aku membantumu mengambil foto, aku melihat SMS konfirmasi pendaftaran di ponselmu. Aku mencari tahu nomor itu dan ternyata itu adalah audisi menyanyi. Sekarang sudah terlambat, namaku sudah ada di mading kampus dan orang-orang bertaruh apakah aku akan menang Aku atau melakukan tidak. ini untuk menyemangatimu agar kamu tampil maksimal. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Baiklah, sekarang pergilah berlatih. Aku ingat kamu sudah memesan ruang musik untuk Selasa sore. Bagaimana kamu bisa tahu lagi? Terkadang memang menyakitkan jika kebenaran terungkap. Aku benar-benar salah. Kemana orang-orang? Kami sudah pindah. Mencari tahu kemana kalian pindah itu terlalu mudah bagiku. Ketemu kalian, teman sekamar baru. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang. Perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal untuk pertemuan pertama, rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Ani, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing, kami benar-benar nggak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku nggak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus nggak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget. Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh. Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir.
Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak. Bu Guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya. Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain. Kamu tahan-tahan saja dulu. Bu Guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini ku beri 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi. Kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari Jasa Manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga. Aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar. Benarkah? Tapi ada syaratnya, setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung, kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak saat ada Rere. Baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin, bukan betadine. Sudah, kamu diam saja, biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget dia bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku.
Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak. Mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya. Barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Hari ini aku lulus, kamu pasti senang untukku kan? Ayo cepat pergi, akhirnya kita bisa lepas dari si aneh ini. 4 tahun kuliah tanpa satupun teman, dia cuma tahu cara bicara dengan radio. Ayo pergi, sial banget. Di mata semua orang, aku mungkin selalu dianggap aneh, tanpa teman, dan aku pun tidak butuh. Aku terbiasa menyendiri sampai dia muncul. Kartu makanmu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dipindai. Pakai punyaku saja. Fanny, kamu tinggal di kamar 403 kan? Kamu tahu namaku. Aku teman sekamar barumu, Rosie. Sejak hari itu, aku punya teman. Dia menemaniku setiap saat. Hei Fanny, makan di sini yuk. Makanannya pedas banget. Fanny ternyata tidak makan sendirian lagi. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga. Kamu ini rakus banget ya, beli banyak sekali. Aku dapat pekerjaan paruh waktu yang bagus. Aku juga mau melamar, aku mau menemanimu. Rosie seperti hadiah yang muncul dalam hidupku. Diamku dan keramaiannya, perpaduan sempurna yang mengisi hidupku yang membosankan. Cepat, minta maaf. Kamu lihat matanya, dia bukan manusia. Cepat lari, cepat lari. Apa maksud mereka? Aku tidak dengar, ayo lanjut kerja. Di luar hujan deras sekali. Fanny belum pulang ya? Aku keluar sebentar. Fanny, aku menjemputmu. Rosie, tunggu lampu merah. Lihat, bukankah itu gadis yang di restoran tadi sore? Ayo. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rosie adalah robot, produk eksperimen yang dikirim untuk menemaniku. Rosie adalah eksperimen nomor 101 yang aku desain. Dia sangat sukses berada di sisimu. Kenapa memilihku? Kembalikan dia padaku. Tubuh fisiknya sudah rusak, tapi chipnya ada di dalam radio ini. Kepada orang luar kita akan bilang, Rosie pindah sekolah. Duh, Fanny sendirian lagi deh. Rosie pindah sekolah, aneh banget kan? Diam kalian. Hari ini aku pergi wawancara kerja, bagaimana penampilanku? Kamu terlihat cantik sekali. Aku naksir cowok ganteng nih. Jangan sampai nanti kamu mengabaikanku. Gak akan, kita kan sahabat selamanya. Fanny sakit ya. Jangan lupa bawa kunci. Hampir saja lupa. Sejak Rosie pergi, Fanny selalu membawa radio itu kemanapun dia pergi. Ada yang gak beres dengannya, semoga cepat lulus supaya bisa jauh-jauh dari dia dan radio itu. Fanny, selamat atas kelulusanmu. Aku sangat merindukanmu. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja, ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh.
Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fani memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fani, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam, aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku Fani, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Tahun baru sudah tiba, ibuku mengirimkan jeruk santang. Yuk kita bagi-bagi. Aku suka sekali. Tina, jangan kasih ke aku. Apa kalian tidak tahu kalau makan ini terlalu banyak bisa membuat badan jadi kuning? Kuku akan jadi kuning, kulit juga akan jadi kuning. Aku berniat baik, kita satu asrama. Aku cuma mau berbagi jeruk, apa itu salah? Kalian punya akal sehat tidak sih? Lihat sendiri, makan terlalu banyak juga bisa bikin panas dalam. Tina, setiap kali kamu bicara, tolong perhatikan situasi dan perasaan orang lain dong. Aku hanya menjadi diriku sendiri, aku tidak mau menjilat orang lain. Aku orangnya belak-belakan. Kalau begitu jangan makan dariku lagi. Kan sudah aku bilang kita satu asrama, menjadi diri sendiri yang jujur saja masih salah. Menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi itu namanya bodoh. Aku sudah selesai mengedit foto kita, aku punya akun VIP. Boleh, nanti langsung posting di medsos ya. Perlu banget ya edit foto sampai harus pakai akun VIP. Aku sudah posting foto yang tadi. Hah? Kok kamu posting tanpa persetujuan kami? Kalian ini terlalu cemas dengan penampilan, tidak bisa menerima diri apa adanya. Aku suka yang alami, aku ini menjadi diri sendiri. Sloganmu itu sudah kami hafal luar kepala. Ini jelas-jelas namanya IQ rendah. Hai, makanannya enak. Ini restoran yang kupilih dengan teliti loh. Enak kok, enak. Pahit banget, restoran ini makanannya tidak enak. Mie ini jelas-jelas kebanyakan saus tomat, asam sekali. Kamu belum kenal aku tidak suka bohong, aku orangnya sangat jujur. Jujur itu bagus. Aku minta kalian jangan terlalu palsu, jadilah diri sendiri. Terserah kamu saja. Tina, di sini masih ada debu, di sana ada bekas noda. Ibuku bilang ini semua bakteri. Aku belum selesai menyapu bagian itu, kamu cerewet sekali. Aku kan orangnya higienis dan suka mengajari orang lain. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tina, tugas kelompokmu kok salah semua? Jenis kainnya saja salah. Oh, pas kelas itu aku tidak mendengarkan. Ini merepotkan sekali, bagian ini salah, berarti semua harus diubah. Aku benci orang bodoh, lihat nih, malu-maluin saja. Aku cuma menjadi diriku sendiri, kami biasanya menahan sifat kami, kenapa kamu saja yang boleh bebas bicara? Benar, kami cuma mau kamu merasakan posisi kami. Menjadi diri sendiri bukan berarti boleh mengabaikan perasaan orang lain, itu namanya IQ rendah. Pantas saja aku dikeluarkan dari organisasi mahasiswa. Dulu kukira ketuanya yang pelit, ternyata tanpa sadar aku sudah menyinggung banyak orang. Tugasnya biar aku saja yang kerjakan, maaf ya. Ditambah piket kebersihan sebulan. Setuju? Menjadi diri sendiri tidak sama dengan meluapkan emosi sesuka hati tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Jangan menjadi diri sendiri tanpa melihat situasi. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kat, Fani, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu?
Tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Kat, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fani begitu lemah. Selanjutnya aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merapatkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting. Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai.